Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Panji Kurniawan. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia dan saya mengambil PMN di Universitas Negeri Semarang. Dan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi tentang hukum administrasi negara. Kita mulai dari awal, kita akan menjelaskan tentang negara hukum, lalu definisi hukum administrasi negara, lalu pengertian administrasi negara menurut para ahli, lalu ruang lingkup dan objek hukum administrasi negara, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, lalu ada sumber hukum administrasi negara. Mungkin kita akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Nah, istilah negara hukum ini disebut dengan Rechtsstaat dan ada pula disebut dengan rule of law. Jadi kalau orang Eropa kontinental ini memberikan sebutan untuk negara hukum ini adalah Rechtsstaat. Sedangkan yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon itu menyebutkan atau disebut negara hukum itu adalah Rechtsstaat gitu. Nah, perkembangan negara hukum ini dimulai dari zamannya Plato dan juga Aristoteles, di mana menurut dua filsuf ini sebuah negara yang diperintah itu haruslah bersikap adil. Nah, menurut Abraham Lincoln ya, sebuah negara ya, yang menganut demokrasi itu pasti sebuah negara hukum itu tidak jauh dengan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Ya, Abraham Lincoln ini merupakan presiden Amerika Serikat, di mana dia mencetuskan definisi demokrasi itu yang bisa kita sebut itu democracy is government of the people, by the people, and for the people. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kenapa demikian? Kita bisa melihat bahwasanya rakyat itu memiliki peran andil dalam pengambilan policy atau pengambilan keputusan. Ini bisa dilihat dari pada saat zaman Yunani kuno, di mana ya ini kita flashback lagi ke belakang tadi, seperti yang saya bilang bahwasanya konsep negara hukum ini sudah dimulai dari zamannya Aristoteles dan Plato gitu. Nah, zaman Yunani kuno, pada zaman Aristoteles, Plato itu sudah ada, di mana rakyat itu berkumpul di satu tempat tertentu untuk membicarakan berbagai masalah kenegaraan. Nah, ini yang tadi Abraham Lincoln mengatakan bahwasanya rakyat itu memiliki peran dalam policy atau menentukan sebuah kebijakan. Dan ini sejalan dengan yang disebut dengan Trias Politica Montesquieu. Ya, Montesquieu. Dalam Montesquieu itu, dalam Trias Politica itu ada pembagian kekuasaan. Ya. Karena kalau menurut Eropa kontinental ya, untuk sebuah negara yang bisa disebut dengan negara hukum yang demokratis, itu menurut Eropa kontinental ya, itu harus memiliki lima ciri. Yang pertama adalah membagi atau memisahkan kekuasaan negara, dan ini yang diterapkan sama negara kita, contohnya Indonesia, pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan yang tadi teori dari Montesquieu, di mana ada lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Pembuat peraturan, melaksanakan peraturan, dan mengadili peraturan. Itu yang disebut tadi. Yang pertama, yang negara dalam perspektif Eropa kontinental yang bisa disebut sebagai negara hukum yang demokratis, itu yang pertama adalah pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Lalu yang kedua ada menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Jelas bahwasanya di Indonesia juga dalam Undang-Undang Dasar itu di pasal 28 sampai bawah itu kan, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, dan yang kedua negara kita memenuhi. Lalu yang ketiga, mendasarkan tindakannya pada undang-undang.
semua tindakan dalam sistem hukum Eropa kontinental itu yang hierarki yang pertama adalah undang-undang. Beda dengan sistem Anglo-Saxon, ya, beda. Dalam sistem Eropa kontinental, hierarki yang pertama itu adalah undang-undang. Jadi kita itu setiap hukuman, setiap peraturan itu ada asas legalitasnya. Belum dalam pidana previa legis penali. Tidak ada suatu peraturan yang dapat dihukum tanpa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya satu aturan. Dan itu aturan itu terdapat di dalam undang-undang yang terkodifikasi. Lalu ada diselenggarakannya undang-undang itu. Nah, siapa penyelenggara undang-undang itu ya? Eksekutif tadi, ya kan? Karena ada pembuat undang-undang, legislatif, pelaksanaan peraturan, itu ada eksekutif dan ada yudikatif untuk mengadili. Dan diselenggarakannya suatu peradilan administrasi. Ini di lembaga yudikatif. Ada MA, Mahkamah Agung, ada MK, Mahkamah Konstitusi, gitu. Nah, itu mengapa ya Indonesia itu negara kita itu disebut sebagai negara hukum, gitu. Menurut apa? Itu menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di pasal berapa nih Kak? Di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di mana di situ dijelaskan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Dan Indonesia menurut tadi ciri-ciri negara hukum sesuai dengan Eropa kontinental, karena kita menganut Eropa kontinental, maka Indonesia ya sudah sudah pas gitu dikatakan sebagai negara hukum karena memenuhi beberapa ciri-ciri yang disebutkan sebagai negara hukum tadi. Nah, ini dia. Lalu ada hukum administrasi negara. Nah, istilah administrasi negara ini dapat diterjemahkan sebagai pemerintah dan administrate sebagai to manage, yang mengelola atau melayani. Dalam konteks hukum administrasi negara ini sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan administrasi negara dalam warga masyarakat, di mana administrasi negara ini diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukum sebagai implementasi untuk policy dari suatu pemerintahan yang legitimate. Nah, istilah administrasi negara ini itu berbeda-beda di setiap negara. Kita contoh di Prancis. Di Prancis itu administrasi negara itu disebutkan dengan sebutan droit administratif. Atau di Inggris itu administrasi negara itu disebut dengan administrative law. Atau di Jerman itu administrasi negara itu disebutkan sebagai Verwaltungsrecht. Sedangkan di Belanda itu disebut dengan administratif recht atau hukum administrasi. Administratif recht itu kan dalam bahasa Belanda itu adalah hukum recht gitu. Lalu istilah pengertian administrasi menurut para ahli ya. Yang pertama itu ada menurut Profesor Djoko Sutono, di mana dia memberikan definisi bahwasanya hukum administrasi negara sebagai hukum mengenai hubungan antara jabatan-jabatan negara suatu sama lain, serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara dengan para warga masyarakat. Lalu ada menurut Profesor Oppenheim ya, di mana dia menjelaskan bahwasanya hukum administrasi negara ini merupakan suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Lalu ada menurut Blatfoyd ini menjelaskan bahwasanya hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan-aturan ya tentang cara bagaimana alat pemerintah dan badan-badan kenegaraan atau majelis pengadilan tata usaha itu hendak memenuhi tugasnya. Bagaimana cara dia melaksanakan tugasnya gitu. Lalu ada ruang lingkup objek hukum administrasi negara. Ada ruang lingkupnya ya.
Menurut Van Vollenhoven itu ada 4 ruang lingkup hukum administrasi negara tadi. Yang pertama itu ada hukum pemerintah. Lalu yang kedua itu ada hukum peradilan. Nah, yang ketiga ada hukum kepolisian. Dan yang keempat ada hukum proses perundang-undangan. Lalu ada menurut Kusumadi Pujo Sewojono. Kusmadi Pujo Sewojono. Ini ruang lingkup hukum administrasi negara itu ada 4. Hukum tata pemerintahan yang pertama, yang kedua ada hukum tata keuangan, yang ketiga hubungan luar negeri, dan yang keempat hukum pertahanan negara. Lalu apa hubungan administrasi negara dan hukum tata negara? Ini kan dua hukum yang kalau menurut kita dulu ada yang mengatakan bahwasanya sama antara hukum tata negara juga hukum administrasi negara gitu kan. Tapi dalam kenyataannya ya emang saling berkaitan sebenarnya. Tapi itu bisa dalam negara kita. Gitu. Kita lihat penjelasannya apa hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Menurut Oppenheim, pokok bahasan hukum tata negara ini adalah negara dalam keadaan diam. Oke, tata negara itu pokok pembahasannya negara dalam keadaan diam. Oke, ini kuncinya dalam keadaan diam. Sedangkan hukum administrasi negara adalah negara dalam keadaan bergerak, ya. Nah, Romage, hukum tata negara mengatur mengenai dasar daripada negara. Sedangkan hukum administrasi negara mengenai pelaksanaan teknisnya. Jadi kalau kita bilang kan ada hukum formal dan material, ya kan? Ini berkaitan sama hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Gitu. Bagaimana hukum tata negara ini, ya? Hukum tata negara ini mengatur mengenai dasar daripada negara, dasarnya. Bagaimana bentuk pemerintahan, bagaimana kelembagaan kita, hubungan lembaga-lembaga kita, gitu kan. Dasarnya ada berapa lembaga menurut hukum tata negara, fungsi negara, gitu kan. Nah, administrasi negara ini lebih ke teknisnya, bagaimana hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Kalau hukum tata negara kan membahasanya lembaganya. Ada lembaga di Indonesia itu ditentukan dalam sistem tata negara, ketatanegaraan kita. Sedangkan teknis pelaksanaannya itu ada di administrasi negara. Bagaimana hubungan, ya? Bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga negara? Bagaimana presiden dengan menteri? Bagaimana presiden dengan lembaga legislatif, eksekutif dengan lembaga yudikatif, eksekutif dengan lembaga legislatif, begitu pun sebaliknya. Itu adanya cara pelaksanaannya adanya di administrasi negara. Sedangkan negara dalam keadaan diam itu adanya dalam hukum tata negara. Oke, itu menurut Oppenheim. Lalu ada Romagen ini hukum tata negara itu mengatur mengenai dasar daripada negara. Oke, hukum tata negara ini hampir sama tadi ya. Hukum tata negara itu mengenai dasar daripada negara, ya. Sedangkan hukum administrasi negara itu mengenai pelaksanaan teknisnya. Ini yang saya sebut tadi. Bagaimana bentuk negara kita, bagaimana sistem pemerintahan kita, bagaimana sistem lembaga negara kita itu diatur dalam tata negara. Sedangkan bagaimana teknis cara pelaksanaannya, bagaimana eksekutif melaksanakan tugasnya, bagaimana yudikatif melaksanakan tugasnya, bagaimana legislatif melaksanakan tugasnya, bagaimana hubungan antara ketiga tersebut itu adanya dalam hukum administrasi negara. Itu dia hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Itu menurut dua ahli. Lalu dari mana sumber hukum administrasi negara ini? Kalau sumber hukum kan diartikan sebagai asal mula, ya, asal mula suatu hukum, ya, sumber hukum. Nah, sumber hukum materi itu tempat menemukan atau mencari. Kalau dalam pengantar ilmu hukum kita mengetahui lah apa yang dimaksud dengan hukum material dan apa yang dimaksud dengan hukum formil gitu. Hukum material tempat menemukannya satu hukum, sedangkan hukum formil itu bagaimana cara melaksanakan hukum material gitu. Nah, untuk hukum material di hukum administrasi negara ya dasarnya lah
tempat menemukannya yang proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dekret presiden, dan sumber-sumber lainnya. Lalu sumber hukum formilnya ada di mana? Cara pelaksananya ada di Undang-Undang Dasar Negara 1945, lalu ada TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perda, lalu ada praktik administrasi negara, ada jurisprudensi, lalu ada pendapat para ahli hukum administrasi negara terkenal gitu. Nah, ini mungkin sekian ya penjelasan saya, presentasi saya tentang hukum administrasi negara, dimulai dari penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan negara hukum, lalu definisi hukum administrasi negara, nama-nama hukum administrasi negara menurut beberapa negara, lalu habis itu ada ruang lingkup dan objek kajian objek hukum administrasi negara, lalu apa hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, lalu yang terakhir ada sumber hukum administrasi negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar, mohon untuk dikoreksi. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.